pemerintah kita akan mengambil sebuah keputusan besar yang ini akan menggegerkan Nusantara, bahkan akan menggegerkan dunia. Salam Rahayu. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, akan banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Seperti yang kita lihat, kita saksikan, penyebab dari permasalahan-permasalahan di negeri ini satu persatu sudah mulai terbuka. Ini memang sudah kehendak yang maha kuasa. Jadi semesta ini sedang melakukan perubahan besar-besaran dari semua lini. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa prediksi atau ramalan yang akan terjadi menjelang akhir tahun 2025. Sampai akhir tahun 2025, bencana-bencana masih akan terus terjadi. Ini adalah perubahan yang dilakukan oleh semesta. Kita sebagai manusia hendaklah untuk berhati-hati, dan yang terpenting, apapun yang sedang terjadi ataupun kita alami, berbanyak introspeksi diri agar kita bisa menemukan kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Kita akan menghadapi perubahan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Kemudian sampai akhir tahun ini dan tahun 2026 awal, orang-orang besar, para pemimpin spiritual, jadi orang-orang yang selama ini berkuasa, yang selama ini memimpin, yang dianggap oleh kita bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memperjuangkan kita, mereka akan dibukakan keasliannya. Siapapun dengan profesi apapun, ketika selama ini melakukan kemunafikan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya atau keuntungan kelompoknya, maka satu persatu akan dibukakan. Kemudian salah satu ormas Islam akan mulai membesar. Tidak perlu saya sebutkan ormas apa, tapi yang jelas para pemirsa tentunya banyak yang sudah mengetahuinya. Ormas ini didirikan dalam rangka membentengi bangsa ini. Jadi ormas ini akan semakin besar. Lalu peristiwa yang berikutnya, peristiwa ini tidak pernah kita bayangkan atau mungkin tidak pernah kita pikirkan bahwa pemerintah kita akan mengambil sebuah keputusan besar yang ini akan menggegerkan Nusantara, bahkan akan menggegerkan dunia. Peristiwa ini akan terjadi setelah adanya pertemuan antara pemimpin salah satu ormas Islam dan presiden kita. Setelah itu akan diambil keputusan yang akan menggegerkan kita semua. Dan keputusan ini akan menuai pro dan kontra. Akan tetapi mayoritas warga negara Indonesia akan sependapat dengan keputusan pemerintah ini. Walaupun kemudian akan menimbulkan konflik-konflik di mana-mana. Akan tetapi ini tidak akan terjadi lama. Dan setelah itu barulah kita akan kembali menjadi bangsa yang menghargai, mengingat
dan menghormati leluhur-leluhur kita. Diakui atau tidak diakui, bangsa yang besar ini sudah terlalu rusak. Memang ada kekuatan yang menginginkannya. Ada kekuatan yang ingin menguasai bangsa kita. Sehingga kita dibuat menjadi masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Kita dijauhkan dengan sejarah kita, dengan tradisi dan budaya leluhur kita, kemudian leluhur kita dianggap sesat, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadikan kita semua hidup di tanah Nusantara ini akan tetapi meninggalkan tradisi kita, tidak mengetahui sejarah bangsa kita, sejarah leluhur kita, dan membenci leluhur-leluhur kita. Padahal kalau kita mau sedikit berpikir, leluhur kita itu sangat luar biasa. Ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang sampai hari ini masih bisa kita saksikan, seperti Borobudur dan lain sebagainya. Dan ini membuktikan bahwa leluhur kita memang sangat luar biasa. Kita tidak melihat keunikan seperti Borobudur di negara lain. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari perubahan yang akan terjadi dan sedang terjadi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang tidak menghendaki perubahan-perubahan itu terjadi. Karena sudah waktunya bangsa ini maju setelah selama ini kita dibuat mundur secara pola pikir. Sementara bangsa lain sudah mengalami kemajuan. Kita di sini masih sibuk dengan perbedaan-perbedaan, sibuk bertikai, bertengkar dengan sesama saudara. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.